Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ternyata di Kabupaten Kuningan untuk sebagian besar wilayah telah ditetapkan oleh Pak Bupati melalui keputusan nomor 32 di bidang Kesra. Nah, pada saat ini mengingat pada protokol kesehatan, saya akan mengungkapkan beberapa protokol kesehatan untuk lebih detail lagi supaya kita tetap sehat ketika melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun sholat Jumat pada tanggal 22 Mei yang akan datang. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk panitia, kemudian untuk masyarakat ataupun untuk jemaah. Yang pertama adalah untuk para panitia ini kita harus melakukan persiapan. Persiapan apa? Sesuai dengan edaran Pak Bupati bahwa sholat Id ini akan disebar, tidak tersentral pada masjid kabupaten, masjid kecamatan ataupun masjid desa. Persiapan tempat yang harus dilakukan, yang pertama adalah pemetaan kapasitas masjid. Jadi kapasitas masjid yang sekarang dengan keadaan normal itu akan jauh berbeda. Pada keadaan normal mungkin karena jarak antara jamaah itu harus rapat, tapi pada keadaan seperti ini justru harus ada space, yaitu 1 meter untuk tiap jamaah. Untuk itu maka yang pertama kali dilakukan adalah lakukanlah pengukuran dan pemetaan kapasitas masjid atau musola ataupun lapang yang akan dilakukan. Jadi masjid yang ada di desa berapa kapasitasnya dengan social distance itu, musola ada berapa kapasitasnya, lapangan ada berapa kapasitasnya. Setelah kita tahu pemetaan jumlah masing-masing masjid, masing-masing musola, langgar ataupun lapangan, maka kita akurkan pada hal yang kedua, yaitu pengalokasian dan perencanaan penempatan jamaah. Karena kalau jamaah ini tidak dipetakan, sangat besar kemungkinan jamaah tersebut ingin ke pusat-pusat desa ataupun pusat kecamatan. Andai kata ini terjadi, maka akan terjadi penumpukan dan social distancing kemungkinan kecil akan bisa kita lakukan. Jadi yang pertama kita lakukan pemetaan masjid, musola, langgar, kapasitasnya berapa. Yang kedua nanti siapa yang mengisinya. Jadi diharapkan yang mengisinya juga ini dipetakan. Persiapan yang ketiga adalah melakukan desinfeksi pada masjid yang dilakukan penyemprotan, kemudian masjid tidak berkarpet, kemudian masjid selalu dibuka jendela dan pintunya, kemudian juga masjid dengan kalau misalnya ada fasilitas AC mohon untuk tidak digunakan ataupun tidak dimanfaatkan. Gunakanlah udara bersih dari luar. Kemudian persiapan keempat adalah memberi tanda pada posisi tempat duduk jamaah. Jadi tempat duduk jamaah itu diberi tanda supaya nanti tidak ada jamaah yang menempati jarak antar jamaah kurang dari 1 meter. Jadi hal itu dimaksudkan supaya tetap kita insya Allah menjelang hari raya Idul Fitri ini kita setelahnya pun dalam kondisi yang sehat. Jadi mari kita songsong Idul Fitri ini dengan sukacita dan kesehatan yang tetap terjaga. Kemudian hal berikutnya yang perlu dipersiapkan oleh para panitia adalah yang pertama sosialisasi. Sosialisasi jamaah mana sholatnya di langgar mana. Yang kedua tentang protokol atau alur yang mungkin nanti pada bagian kedua, pada bagian video yang kedua akan saya jelaskan. Yang ketiga adalah persiapan di rumah jamaah itu persiapannya apa aja sih? Ya, itu sosialisasi yang harus dilakukan. Ya, jadi yang pertama lokasi jamaah blok Parenca. Kemudian misalnya untuk sholat idnya di mana? Blok Puhun, sholat idnya di mana? Mungkin seperti itu. Kemudian tata cara alur nanti akan saya coba jelaskan di video berikutnya, dan persiapan jamaah itu yang perlu disosialisasikan. Kemudian persiapan untuk panitia. Persiapan untuk panitia ada 3 hal yang penting di sini mengenai protokol kesehatan, yaitu persiapan tempat seperti yang saya ungkapkan tadi. Yang kedua pengaturan tempat duduk di saf-saf jamaah.
Jadi pengaturan tempat duduk itu kalau bisa jaraknya 1 meter antar jamaah, terus antara sop yang depan dan sop yang belakangnya itu tidak sebaris. Jadi disiksak kalau bisa mah. Jadi kalau misalnya 1-2 jamaah, yang ketiga yang belakang itu di tengah antara jamaah 1 dan kedua. Itu lebih bagus lagi karena jaraknya bisa lebih jauh tetapi kapasitas masjid tidak berkurang. Kemudian yang ketiga adalah mengatur alur ketika para jamaah sudah datang. Kemudian hal-hal lain mengenai alur nanti akan kita jelaskan pada bab tentang bagaimana sih jamaah dari mulai rumah sampai ke rumah lagi supaya tidak terjadi prosesi penularan. Mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di desa ataupun di MUI ataupun di DMI bisa melaksanakan protokol kesehatan ini, karena sehat itu adalah aset bagi umat. Sampai berjumpa pada video yang kedua, yaitu tentang alur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.